yang mengurus tentang terah-terah para habaib itu lembaga ini berdiri pada tahun 1928, mendapat dukungan dari Belanda. Referensinya siapa? Referensinya adalah seorang sejarawan dari Belanda, yaitu Van den Berg. Ini ada yang mengatakan bahwa memang terah ini sengaja dibikin dengan referensi Van den Berg. Sedangkan dari terah Wali Songo ini ditulis oleh para keturunannya, yaitu di pesantren-pesantren. Dengan demikian saya simpulkan bahwa perbedaan antara Wali Songo dengan imigran Yaman, pertama adalah Wali Songo ini berasal dari kerajaan Campa yang datang ke Indonesia, ke Jawa, setelah kerajaan Campa digulingkan oleh kerajaan Anam, Vietnam. Sementara imigran Yaman ini berasal dari kalangan orang bawah ya. Kalau orang atas nggak mungkin, misalnya kalau orang atas itu kan nggak mungkin ikut migrasi ke Jawa karena masalah ekonomi, nggak mungkin. Kalau kaya yang ikut secara logika ya, itu yang ikut ke Indonesia adalah orang-orang yang ekonominya lemah gitu. Datang ke Mojopahit karena waktu itu pada masa zaman Mojopahit yang diminta untuk datang ke kerajaan Mojopahit oleh bibinya. Bibinya merupakan istri dari Raja Brawijaya. Raden Ali Rahmatullah ini adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi. Ini beliaunya berasal dari Samarkand, datang ke daerah Campa, menikah dengan putri Raja Campa. Dalam perkembangannya, Raja Campa yang berada di Gubungnya itu bisa diislamkan, dan kerajaan Campa menjadi sebuah kerajaan Islam. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Kemudian Habib bin Yahya, Utsman bin Yahya ini berasal dari Yaman. Beliaunya bersama ayahnya datang ke Indonesia ini atas permintaan Belanda. Jadi orang-orang Yaman pada waktu itu didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi bukan datang sendiri, tetapi didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena pada waktu itu di Jawa ini orang-orang pribumi tidak mau bekerja dengan Belanda. Para kiai tidak mau bekerja pada Belanda, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Indonesia untuk dipekerjakan. Nah, memang pada waktu itu memang sedang terjadi proses imigrasi di mana para penjajah mendatang orang-orang dari luar. Kalau Inggris itu mendatangkan orang kulit hitam, Amerika kulit dari Amerika. Kalau Inggris pernah mendatangkan orang India, orang Bangladesh di Indonesia. Sedangkan Belanda sendiri mendatangkan orang Yaman ke Jawa. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah ditaruh di Pekojan, Batavia. Nah, kalau Wali Songo itu sudah jelas ya, Raden Ali Rahmatullah itu adalah keturunan Raja Campa ya, dari jalur istri, jalur perempuan. Sedangkan ini yang dari Yaman ini sebenarnya dari kalangan orang-orang biasa,
dalam kondisi ekonomi susah ya, mengingat pada waktu itu Yaman memang sering terjadi konflik. Sampai sekarang konflik, makanya Yaman kan bukan negara kaya ya. Nah, orang-orang yang ikut Belanda ini dari kalangan orang-orang biasa, bukan dari kalangan keturunan Rasulullah. Kalau keturunan Rasulullah itu masuk dalam strata kelas bangsawan, kelas atas. Jadi dengan demikian kalau kelas atas tidak mungkin akan ikut Belanda karena kondisi ekonomi sudah mampu. Ini perbandingannya ya. Kemudian Belanda membawa ke Jawa, ditaruh di Pekojan, dipekerjakan, dikasih pekerjaan pertama di perkebunan, kemudian juga dalam bidang perdagangan juga dibiayai oleh Belanda, kasih fasilitas, kemudian dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahannya dia. Salah satunya adalah Habib Usman bin Yahya menjadi seorang mutfi agung Batavia. Mereka orang-orang dari Yaman ini zaman dulu mendukung Belanda. Sementara keturunan dari Wali Songo itu melawan Belanda. Ya sudah ada perbedaan ya. Nah, sementara Wali Songo yang dipimpin oleh Raden Ali Rahmatullah ini mendapat tempat di Amperdintah. Tapi sebelumnya di daerah Kembang Kuning, kemudian di daerah Peneleh, berakhir di Amperdintah. Sedangkan imigran Arab Yaman ini oleh Belanda ditempatkan di Pekojan pada abad 18 sampai awal 19. Kemudian dalam perkembangannya mereka menyebar ke berbagai kota, di mana di situ kota itu yang posisi itulah ada orang-orang imigran Yaman. Misalnya di Sumeneb, di Surabaya, di Semarang, di Pekalongan, di Palembang, di Kalimantan, di Banyuwangi, di tempat-tempat yang lain. Disitulah orang-orang Arab Yaman menyebar. Posisinya juga mendukung Belanda. Demikian juga di Solo, di Gresik. Sedangkan dari Sunan Ampel itu datang pada abad ke-14. Jadi jauh ya, antara abad 14 ke 18 jauh. Ada sekitar 400 tahun. Nah, keturunan dari Wali Songo ini mereka adalah saat sekarang ini mayoritas kebanyakan dari para kiai-kiai itu. Gelarnya adalah kiai, sedangkan dari orang-orang Arab Yaman ini adalah bergelar Habib. Nah, gelar Habib ini hanya ada di Indonesia dan terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pada abad 18 akhir sampai 19 Masehi awal. Nah, Belanda memanggilnya para orang-orang Yaman yang ahli agama ini adalah dengan sebutan nama Habib. Sebelumnya tidak ada. Kemudian trah atau silsilah, ada perbedaan juga bahwa kalau Wali Songo itu silsilahnya itu dicatat oleh keturunannya, oleh duriannya sendiri. Jadi para kiai sudah punya keturunan, misalnya di Banten